Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu dan salam budi luhur. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan suatu titik lokasi yang mana lokasi tersebut ditandai dengan suatu marker. Nah, titik lokasi yang tampil pada map tersebut berdasarkan sesuai data yang kita input pada database yang kita buat kemarin ya. Nah, permasalahannya seperti ini. Kemarin kan kita menginput data lokasi ya, itu masih bersifat manual ya. Jadi menggunakan phpMyAdmin kita isi di situ. Nah, harusnya kita nggak bermain di situ ya. Harusnya kita sebagai user nggak bermain di situ. Kita cukup menambahkan pada suatu aplikasi, menambahkan lokasi suatu aplikasi. Terus nanti data tersebut disimpan masuk ke dalam database. Terus ada satu menu lagi akan menampilkan data tersebut. Nah, otomatis pada saat proses penyimpanan ya, kita hanya menginput suatu nama lokasi saja, terus dan juga menampilkan secara otomatis latitude longitude kita berdasarkan yang kita berada. Misalnya kita pengen membuat aplikasi pemetaan suatu lokasi ATM ya, ATM yang ada di Pangkal Pinang. Berarti kita survei dulu. Misalnya yang pertama kita harus datang ke ATM yang pertama yang akan kita tambahkan. Misalnya kita ambil ATM di Atmaluhur, ATM BRI ya. Nah, kita otomatis harus ke Atmaluhur dulu untuk mendapatkan suatu titik lokasi yang akurat. Nah, pada saat di Atmaluhur, pada saat di posisi titik ATM-nya, kalian tambahkan data di situ, terus terus kita lanjut dengan data yang kedua. Kita cari lagi di mana lokasi ATM BRI yang terdekat di Pangkal Pinang. Nah, misalnya di mana? Di Taspen, misalnya kan di situ ada juga ATM. Nah, telepon di mana? Di SPBU. Nah, berarti kalian harus ke situ dulu ya, secara logikanya. Kalian harus mendapatkan latitude longitude yang akurat berdasarkan secara otomatis. Tinggal kita mengisi field berupa nama, lokasi, dan juga gambar mungkin ya, berupa gambar. Nah, pada mata kuliah yang lain seperti kalian pada semester ini, kalian sudah mendapatkan mata kuliah mobile programming lanjutan ya. Nah, di situ kalian mungkin sudah belajar proses penyimpanan data. Nah, kalian bisa mengadopsi dari materi yang sudah diajarkan oleh Pak Lauren, tinggal diterapkan di sini untuk proses penambahannya. Adapun di mata kuliah GIS ini saya tidak menyampaikan proses penyimpanan. Saya pada pertemuan ke-13 dan juga pertemuan minggu depan juga kita fokus untuk mengambil titik lokasi saat ini ya. Berarti pada pertemuan ini kita yang pertama ya, yang harus kalian lakukan, silakan kalian terlebih dahulu download project di GitHub yang pada link ini ya. Nah, kita ambil ada banyak di sini, nanti silakan download, sekalian ekstrak, terus kalian buka yang projectnya Work My Android Starter. Nah, kita buka menggunakan Android Studio. Nah, di situ sudah ada template-nya ya. Silakan kalian lengkapin, lanjutin
sesuai dengan materi ini. Terus kalian silakan setelah kalian buka sudah berhasil proses pembuatan Gradle-nya pada laptop kalian masing-masing. Silakan kalian tambahkan GMS Play Service Location ya pada Gradle aplikasi. Ya, kalian cukup menambahkan implementation Google Android GMS Play Service Location 11.0.1. Oke. Setelah itu kalian tambahkan juga permission ya. Permission untuk lokasi. Berarti kita tambahkan ini di bagian manifest ya. Jangan sampai lupa kalian. Kalian harus buka Android manifestnya .xml. Terus kalian lihat ya di luar aplikasi ini ya. Boleh di atas, boleh di bawah sih. Ya. Ini kan otomatis nggak di dalam aplikasi ini. Jadi kita tambahkan user permission Android access find location. Itu. Terus langkah selanjutnya, nah ini ada banyak tahapan sebenarnya untuk proses ini ya. Yang pertama, nah ini abaikan ya. Ini sebenarnya penjelasan dari main activity, kode-kodean yang kalian harus tambahkan di main activity, apa fungsinya segala macam nanti ada di sini ya. Yang ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama yaitu pada pertemuan ini kita fokus membuat file Java ya, file Java atau class yang dengan nama fetch address task. Terus kalian lengkapin sesuai dengan yang saya blok ini ya. Extend action task, terus lanjutkan dengan ada doing background, terus dia mengambil geodecoder ya. Terus di sini ada location yang mana params 0. Di sini untuk proses pengambilan get latitude longitude-nya. Nah, sampai di sini terus lanjutin lagi charge sampai sini. Oke, lengkapin ya. Silahkan kalian tambahkan. Nah, sampai sini aja. Jadi pada pertemuan ke-13 ini cukup kita menambahkan file dan melengkapi codingan pada file fetch address task.java ya. Jadi kita tambahkan satu kelas. Setelah itu nanti akan kita lanjutin pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan ke-14 kita akan melengkapi script codingan untuk proses pengambilan latitude longitude pada file main activity. Oke, baik, pada video pertemuan kali ini sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan kalian tambahkan di kolom komentar atau di lewat japri WA saya ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam mudi luhur, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.